Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut kepada materi kita selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kita lanjut pada materi kita selanjutnya. Masih bab 9. Poin kita bagian C tentang memahami perilaku terpuji dalam melakukan ibadah sholat. Nah, pengaruh seorang muslim dalam perilaku terpuji dalam memahami makna sholat, yang melakukan sholat secara teratur, kemudian secara benar, khusyuk. Yang pertama, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ciri-ciri seseorang muslim yang melakukan sholat secara khusyuk, ia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Kita melihat surah Al-Asr ayat pertama, wal asr, yang artinya demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, kita sebagai orang muslim harus bisa mengatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Sebenarnya orang yang sholat saja masih celaka. Makanya kita semoga saja bukan termasuk orang-orang yang celaka. Ada di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, katanya tuh, celakalah untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam melaksanakan sholat. Makanya jangan kita lalaikan sholat. Kalau bisa kita melaksanakannya dengan tepat waktu. Ketika azan sudah berbunyi, langsung kita bergegas untuk berwudu, ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya kelihatan orang yang sering melakukan sholat berarti ia perilakunya baik, nggak pernah berbuat keji, hatinya selalu bersih dan suci. Nah, yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Apabila kita hendak sholat, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan, bersuci terlebih dahulu, ya, baik dari pakaian, dalam diri kita, terutama dari hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Kita harus berwudu terlebih dahulu supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berniat untuk mencari ridho Allah. Jadi sholat kita harus niat di dalam hati supaya mendapatkan ridho Allah. Jangan sholat ingin dilihat sama orang lain. Kita sholatlah mumpung ada orang tua. Jadi ketika dilihat sama orang tua atau teman, kita rajin sholatnya supaya dapat uang jajan tambahan. Jangan, ya. Tapi kita belajar sholat itu supaya mendapat ridho Allah, ya. Apabila Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah kita akan masuk surganya Allah, ya. Yang selanjutnya, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Nah, materi kita bagian D, pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira pahala sholat di rumah dan di masjid sama atau beda? Nah, jelas berbeda, ya. Kalau pahala di rumah itu, apalagi kita sholatnya individu sendiri-sendiri, itu derajatnya paling untuk cuma satu saja. Tapi kalau sholat di masjid itu derajatnya 20 derajat, ya.
Jadi pahalanya lebih banyak. Belum kita melangkah ke masjid, itu dihitung langkah kaki kita. Belum lagi kita berjamaah di masjid, ya. Karena sholat di masjid itu lebih utama. Teman-teman, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik itu yang sunnah apalagi yang wajib, ya. Supaya pahala puasa kita tidak sia-sia. Kita rajin puasa Ramadan, apalagi puasa sunnah. Tapi sholatnya ditinggalkan, itu ibarat kita tidak memakai baju. Jadi pahalanya cuma setengah, ya. Ibarat kita makan tapi tidak ada makanannya. Begitu. Sia-sia kita melakukan puasa tapi tidak sholat, ya. Makanya kita harus diimbangi antara puasa kita dengan sholat kita. Ya, teman-teman, kita cukupkan materinya. Semoga teman-teman paham, ya. Nah, pokoknya dibaca-baca. Kemudian jangan lupa teman-teman mulai dibaguskan bacaan sholatnya, ya. Mulai dari niatnya, gerakannya, kemudian bacaan sholatnya, terutama Al-Fatihah yang wajib. Nah, kalau Al-Fatihahnya itu minimal harus terdengar oleh diri sendiri, harus bagus panjang pendeknya. Kemudian surat-surat pendeknya, ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman praktek di rumah masing-masing, ya. Semoga teman-teman bisa pahami. Kalau misalkan sudah bisa dipahami, silakan kerjakan latihannya. Halaman 139 bagian C dan D. Nah, setelah itu kumpulkan, ya. Syukran ala ihtimamikum iza wajadtum minal khata'i astaghfirukum. Hayya bina nahtatim dirasatan al-yawm bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.